I count 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Hediansyah. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem rangka pada manusia. Yang terdiri dari dua. Yang pertama ada tulang sumbu atau yang disebut dengan skeleton aksial, dan yang kedua ada tulang tambahan atau yang disebut dengan skeleton apendikular. Yang pertama ada skeleton aksial atau yang disebut dengan tulang sumbu, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada tengkorak atau yang disebut dengan kranium. Tengkorak terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada tengkorak pelindung kepala atau yang disebut dengan neokranium, dan yang kedua ada tengkorak pada bagian wajah atau muka atau yang disebut dengan splenokranium. Yang kedua ada ruas-ruas tulang belakang atau yang disebut dengan columna vertebralis. Dan yang ketiga tulang dada atau yang disebut dengan sternum. Yang keempat ada tulang rusuk atau yang disebut dengan costae. Yang selanjutnya nomor 2 ada tulang tambahan atau yang disebut dengan skeleton apendikular, yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada gelang atau yang disebut dengan cingulum, yang terdiri dari 2. Ada gelang bahu atau yang disebut dengan cingulum thoracalis. Yang kedua ada gelang pinggul atau panggul atau yang disebut dengan cingulum verticalis. Nah, selanjutnya yang kedua ada alat gerak atau ekstremitas yang terbagi menjadi 2. Ada alat gerak kaki atau yang pertama ada alat gerak kaki atau yang disebut dengan ekstremitas mayor, dan yang kedua ada ekstremitas minor atau yang disebut dengan alat gerak kaki. Baik, kita akan memasuki pada tulang sumbu. Yang pertama, tulang sumbu, yaitu skeleton aksial. Yang pertama, tengkorak atau kranium pada bagian pelindung kepala atau yang disebut dengan neokranium, yang terdiri dari pertama tulang dahi atau yang disebut dengan osteon frontal, tulang bagi atau yang disebut dengan osteon sphenoid. Yang ketiga tulang tapis atau yang disebut dengan osteon ethmoid, dan yang keempat adalah tulang pelipis atau yang disebut dengan osteon temporal. Yang kelima adalah tulang ubun-ubun atau yang disebut dengan osteon parietal, dan yang keenam ada osteon occipital atau yang disebut dengan tulang belakang. Selanjutnya muka atau wajah atau yang disebut biasanya itu splenokranium. Pertama, tulang kelenjar air mata atau yang disebut dengan osteon lacrimal. Yang kedua ada tulang rongga hidung atas atau yang disebut dengan osteon nasal. Yang ketiga ada dua tulang pipi atau yang disebut dengan osteon zigomatik. Yang keempat ada tulang rahang atas atau yang disebut dengan osteon maxilla. Yang kelima ada tulang rahang bawah atau yang disebut dengan osteon mandibular. Yang
kelima ada osteon palatum atau tulang langit-langit. Yang keenam ada tulang lidah atau yang disebut dengan osteon iodium. Selanjutnya kita masuki ruas-ruas tulang belakang atau yang disebut dengan columna vertebralis yang terdiri dari 1. 7 ruas tulang leher atau yang disebut dengan vertebrae verticalis. 12 ruas tulang punggung atau yang disebut dengan vertebrae thoracalis. Yang ketiga, 5 ruas tulang pinggang atau yang disebut dengan vertebrae lumbalis. Yang keempat, ada 5 ruas tulang kelangkangan atau yang disebut dengan vertebrae sacrum. Yang kelima, ada 4 ruas tulang ekor atau yang disebut dengan vertebrae coccygeus. Selanjutnya kita masuki tulang dada atau yang disebut dengan sternum, terdiri dari yang pertama tulang dahi atau yang disebut dengan manubrium, tulang badan atau yang disebut dengan corpus sterni, taji pedang atau yang disebut dengan kyphoid processus. Selanjutnya kita masuki tulang rusuk. Atau yang disebut dengan costae yang terdiri dari pertama 7 pasang tulang rusuk sejati atau yang disebut dengan osteon costa vera, 3 pasang tulang palsu atau yang disebut dengan osteon costa spuria, 2 pasang tulang melayang atau yang disebut dengan osteon costa fluctuantes. Selanjutnya kita masuki pada tulang tambahan atau yang disebut dengan skeleton apendikular. Selanjutnya kita masuki kepada tulang tambahan atau yang disebut dengan skeleton apendikular. Yang pertama, gelang bahu atau yang disebut dengan cingulum thoracalis yang terdiri dari 2 tulang belikat atau yang disebut dengan spatula, 2 tulang selaka atau yang disebut dengan calvicula. Selanjutnya kita masuki pada tulang pinggul atau yang disebut dengan cingulum verticalis, terdiri dari yang pertama tulang pinggul atau khusus, 2 tulang pinggul atau khusus atau yang disebut dengan osteon ilium. Yang kedua, tulang duduk, 2 tulang duduk atau yang disebut dengan osteon ischium. Yang ketiga, ada 2 tulang kelamin atau yang disebut dengan osteon pubis. Nah, selanjutnya kita masuki pada ekstremitas atau alat gerak. Yang pertama, alat gerak pada tangan atau ekstremitas mayor yang terdiri dari yang pertama ada tulang lengan atas, 2 tulang lengan atas atau yang disebut dengan osteon humerus. Dan yang kedua, tulang pengupil atau yang 2 tulang pengupil atau yang disebut dengan osteon iberus, 2 tulang hasta
osteon ulna. Dan selanjutnya ada 2 kali 5 pergelangan tangan atau yang disebut dengan osteon karpal. 2 kali 5 telapak tangan atau yang disebut dengan osteon metakarpal. Selanjutnya 2 kali 14 jari-jari tangan atau yang disebut dengan osteon digitivalanges manus. Selanjutnya alat gerak pada kaki atau ekstremitas minor yang terdiri dari pertama, tulang paha, 2 tulang paha atau yang disebut dengan osteon femur. Yang kedua ada tulang 2 tulang tempurung lutut atau yang disebut dengan osteon patella. Dan yang ketiga 2 tulang kering atau yang disebut dengan osteon tibia. Dan yang keempat ada 2 tulang betis atau yang disebut dengan osteon fibula. 2 kali 7 ruas pergelangan kaki atau yang disebut dengan osteon tarsal. 2 kali 5 telapak kaki atau yang disebut dengan osteon metatarsal. 2 kali 13 jari-jari kaki atau yang disebut dengan osteon digitivalanges pubis. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian atau kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.